baik itu kan kita akan cari motif. Kita akan cari motifnya apa sampai benar tujuan oknum tersebut menyebarluaskan. Namun kan kita bisa lihat ya bahwa video tersebut kan sudah 3 tahun yang lalu, dan itu memang acara perkumpulan konten kreator yang diundang tidak hanya Tenovi saja, tentunya banyak artis-artis, banyak selebgram. Itu kurang lebih 5 orang selebgram yang diundang oleh beliau, dan tidak ada minuman-minuman keras di situ. Jadi memang kehidupan Tenovi sebagai pemilik yayasan sepatutnya tidak perlu digiring ke arah-arah negatif seperti itu. Berarti kalau misalkan nanti ada terbukti, apa yang bisa terkena tuduhan delik aduan apa yang kita akan kaji? Ya, mungkin kita dari semua permasalahan ini kita akan kaji dulu, sehingga kita akan lebih fokus terhadap apa yang akan kita lakukan ke depan. Sampai pemilik klub malam yang di Surabaya kan speak up juga mengklarifikasi gitu kan, bahwa tidak ada tempat atau bisa dibilang ini tanda kutipnya maksiat-maksiat seperti itu. Mungkin melihat seperti itu gimana sih Pak? Sebenarnya ini kan acara yang mereka undang ya. Tenovi ini kan sebagai tamu. Ketika tamu diundang, otomatis dengan pakaian yang sopan juga, kita kan bisa melihat ya bahwa tujuannya apa ketika orang menyebarluaskan video tersebut. Kita juga bisa lihat motifnya apa, ataukah ada penggiringan opini untuk melihat bahwa dari segi Tenovi sebagai perempuan atau ke arah-arah yang negatif. Tapi kan kita bisa lihat bahwa pakaian dengan pakaian sopan, minuman tidak ada alkohol, dan hanya mendatangi suatu undangan itu kan hal yang lumrah menurut saya. Dan itu pun mungkin sedikit tambahin ya, dalam kegiatan tersebut itu pihak owner Pak HK itu juga datang bersama istrinya gitu. Tapi memang dalam video yang dipotong-potong itu seolah-olah kemudian di situ beliau hanya berdua dengan Tenovi dan di framing sedemikian rupa jahatnya. Kemudian ini kan yang perlu atau patut kita duga, kita pertanyakan apa maksudnya memotong-motong berita dan kemudian menyampaikan sehingga jadi lain kan seperti itu. Apakah beliau tahu fakta itu atau tidak gitu kan? Apakah beliau juga dapat video-video itu secara hak atau tidak kan gitu. Jadi motifnya akan sangat banyak untuk didalami sih. Ada langkah lain nggak sih mungkin setelah ini? Langkah-langkah lain itu nanti dari tim PH-nya Tetes secara individu ya, karena itu kan balik lagi personalnya Tenovi ya, itu nanti mungkin tim PH akan bekerja, akan melakukan kajian-kajian tersendiri lah. Tapi mungkin apa sih alasan Tenovi suka malam? Oh enggak suka, itu kan undangan aja, dan kebetulan pada hari itu tuh baru aja Tenovi itu ulang tahun gitu kan. Jadi maksud dan tujuan beliau sebagai pemilik klub malam itu ingin mengundang Tenovi, sekaligus mungkin ingin mempromosikan klubnya juga gitu kan di daerah Surabaya itu gitu kan. Dan itu bisa dibuktikan beberapa teman rekan selebgram itu juga ada di video tersebut, dan itu videonya tidak dicantumkan kan gitu. Dan owner tersebut juga datang dengan istrinya gitu kan. Jadi itu nggak ada isu sebetulnya, di framing aja. Jadi sebenarnya dikait-kaitkan ya, ditambah-tambahin bahwa seolah-olah begini begitu kan gitu. Pesannya apa sih Bang, mungkin terkait pada area atau seperti apa terjadi? Pesan ya? Ranah pribadi juga dibawa-bawa mungkin hal yang Ya, pesannya begini. Kesalahan itu tidak boleh dicari, tapi kebenaran ditemukan. Jadi kalau cari-cari kesalahan orang itu, ya manusia tidak ada yang luput dari salah. Jadi kita tidak kaitkan persoalan, misalnya mereka menganggap bahwa kegiatan yang di Surabaya itu dianggap amoral. Ini salah, keliru. Karena itu kan tempat yang menjadi tempat umum ya, bukan satu kegiatan yang bersifat ada tindakan asusila di situ. Tapi motif itu kami akan gali, kami akan kaji secara komprehensif. Jika ada deliknya, tidak menutup kemungkinan kami akan lapor. Termasuk pada orang-orang yang menyampaikan framing seolah-olah
Novi berada dalam ruang tertutup dan sifatnya terbatas. Itu kan undangan rame-rame, gitu ya. Jadi kami juga minta kebijaksanaan dari kejujuran dalam hal ini, owner dari situ menyampaikan hal yang benar dalam ruang publik supaya tidak berdampak terhadap citra buruknya klien kami Novi, gitu ya. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa tidak perlu cari-cari kesalahan orang, ya kan begitu. Kami juga posisinya tidak pernah mencarikan kesalahan orang. Tapi kalau kami menemukan satu kebenaran, itulah kami akan melihat, ya. Jadi begitu. Ditambahkan apa? Seperti apa ada tambahan mungkin dari Silakan. Ya, boleh. mana Pak? Maksudnya mungkin ya mungkin tanah pribadi kan bisa Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita bahwa Teknopi hari ini memberikan surat pengunduran diri bahwa beliau juga punya kehidupan pribadi. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ada kehidupan pribadi sebagai seorang wanita gitu ya, yang juga saat ini punya beban terhadap misalkan anak-anak dari binaan dari yayasan yang perlu diperhatikan dan lain-lain. Maka dia juga punya Tanggung jawab moral. bukan yang ODJ ODG. Oh ya. Itu dihapus ya. Jadi apa tadi pertanyaannya yang mungkin dari Abang kan seperti apa pesannya itu kan untuk AL sendiri kan untuk AL pribadi dan juga dari permasalahan Agus ke ranah pribadi. Nah, ini jadi persoalan penting. Jadi catatan adalah ketika kita membantu klien kita, maka kita berdiri sebagai penasehat hukum yang memberikan nasihat hukum yang baik tentunya. Sehingga tidak meluas persoalan ini menyerang kepada pribadi masing-masing misalkan ya, lalu membias menjadi konsumsi publik yang sampai hari ini kita lihat banyak lebih mudaratnya gitu ya, lebih banyak unsur negatifnya. Mari kita buat lebih nyaman gitu ya. Solusi-solusi ini sedang kita diskusikan bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk persoalan Agus. Sampai hari ini Agus tetap terbuka pintu yayasan untuk menerima Agus kapanpun mau ya, datang untuk berobat sudah dipersiapkan. Cuma tadi kita ingatkan bahwa yayasan juga punya tanggung jawab dalam pengelolaan uang tersebut, melaporkan kepada negara misalkan, karena sebentar lagi akan ada audit ya, tahun ada audit. Nah ini penting yang akan kita sampaikan kepada publik bahwa persoalan ini jangan sampai menyerang pribadi jadi korban yang lainnya, banyak pihak. Maka perlu kita ingatkan fokus saja terhadap penyelesaian bagaimana solusi yang terbaik, gitu kan, agar ini yang satu dalam keadaan perlu dibantu tetap jalan, satu sisi yayasan juga punya kegiatan sosial yang terus harus berjalan gitu ya. Banyak di dalam yayasan ini yang bernaung yang perlu dibantu, dan ini penting juga. Nah ini yang perlu kita pikirkan ke depan, kira-kira itu. Bang, ada dugaan illegal access dari sidang yang dilakukan oleh AL Bang. Illegal access seperti apa itu maksudnya? Ya kan itu kan videonya sebenarnya entah kita belum tahu ya, kayak itu private video, maksudnya video pribadi atau apa gitu. Nah, ada dugaan ke sana enggak? Ya, kalau untuk hal itu, karena kalau saya lihat dari videonya itu kan beliau sendiri ya, dari owner itu sendiri yang merekam gitu ya. Kemudian kalau beliau yang menyebarkan atau seperti apa, kita sebenarnya nggak ke situ, tapi lebih ke arah framing berita bohongnya ini gitu kan, bahwa penggiringan opini bahwa ini begini yang tidak, apakah beliau tahu faktanya atau tidak kan gitu. Kalau tidak tahu faktanya kan jadi fitnah juga gitu. Jadi itu aja sih yang kita kaji gitu kan, bahwa maksud dan tujuannya apa, tahukah fakta sebetulnya kan, seperti itu. Ya, maksudnya itu kan video dari pribadi sebenarnya ya. Video individu dari owner tersebut, dan owner tersebut juga di dalam lokasi itu datang bersama dengan istrinya gitu, dan anaknya juga sebagai pemilik klubnya itu gitu. Nah ini itu sekelumit mungkin tentang Teteh. Saya mau kembali lagi tentang yayasan gitu kan, bahwa